Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Oh, oh. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Oh Yesus, jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu. Jamahlah aku, sembuhkanlah. Oh, jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah, berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah, agar terang Kristus pun nyatalah, agar terang Kristus pun nyatalah. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama belajar memahami sebagian kesaksian firman Tuhan. Tetapi kita akan lebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, ya Allah, yang memperkenankan kami bersama-sama beristirahat semalam. Engkau sendiri yang menyelimuti kami dengan kasih Tuhan. Engkau pula yang menghindarkan kami dari berbagai macam mara bahaya. Sehingga pagi hari ini
Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bangun, menerima kekuatan, kedamaian, kesentosaan yang berasal dari Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati hari-hari pemberian Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersama-sama bertelut untuk kami boleh bersama memuji memuliakan nama Tuhan sekaligus belajar sebagian kesaksian firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, untuk kami mengerti, untuk coba kami lakukan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kuasai dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencoba untuk berpikir, kehidupan kita itu ternyata kita itu adalah manusia yang kritis. Yang seringkali kita mengkritisi apa yang menjadi keyakinan orang lain. Satu hal yang hendak menjadi perbincangan kita adalah di akhir-akhir ini ada banyak fenomena yang kita saksikan yang menurut kita perlu kita kritisi. Sebagai misal, Gusti Allah kok direh, Gusti Allah kok didikte, Gusti Allah kok diperintah-perintah, Gusti Allah kok disuruh-suruh. Karena pada kenyataannya memang dalam keyakinan-keyakinan agama di luar kekristenan itu seringkali muncul. Kita menganggap aneh. Bukankah Tuhan memiliki kehendak? Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Tuhan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita juga mengatakan bahwa manusia kok pengen menggantikan posisi Tuhan ya. Kekuasaan manusia seolah-olah melebihi kekuasaan Allah yang maha hebat. Maha hebat maksud saya. Tetapi sadarkah kita pada saat kita menjadi orang percaya, pada saat kita menjadi pengikut Kristus, pada saat kita menjadi bagian dari orang-orang yang konon kabarnya diselamatkan oleh Tuhan. Apakah kita jauh berbeda dengan mereka? Coba kita pikir. Lerem begitu ya. Ternyata kita tidak jauh beda sama mereka. Kita sama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah di rumah kita masing-masing ada pembantu atau asisten rumah tangga? Kita meminta, kita memerintah mereka, kita menyuruh-nyuruh mereka, karena mereka adalah asisten rumah tangga kita. Mereka adalah hamba kita, dan kita adalah tuan atas mereka. Tapi bagaimana di hadapan Tuhan? Sadarlah, kita ini makhluk. Kita ini titah sawantah. Kita ini ciptaan, hamba sahaya. Dan itu artinya tidak selayaknya kita memerintah, menyuruh. Bahkan kita kadangkala memperbudak, menghambakan sang Tuhan kita. Kita patut kok meminta, tapi tidak sepantasnya kita memaksa. Kita tidak tahu dia. Kita tidak pernah mengetahui sejauh mana
Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menjangkaunya. Tetapi sebaliknya, Dia, Sang Tuhan, tahu persis kondisi dan keadaan kita. Kalau kita melihat apa yang tertuang dalam Roma 11 ayatnya yang ke-34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ayo kita perhatikan itu. Kita sok tahu, saudara, jalan pemikiran Tuhan. Padahal untuk memahami alat yang begitu kecil saja, kita memiliki HP, seberapa banyak kita tahu tentang HP milik kita. HP kita canggih. Tetapi apakah kita tahu keseluruhan tentang HP kita, fungsi-fungsinya untuk apa saja? Ya, kalau saya menggunakan HP akhir-akhir ini memang untuk rekaman. Selebihnya WA. Lebih lagi paling telepon-teleponan. Saya menggunakan sosmed juga, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Tetapi apakah saya tahu persis isi dari HP itu sendiri? HP yang buatan manusia saja saya tidak secara keseluruhan mengetahuinya. Apalagi Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Kita tidak bisa mengenal Tuhan sedemikian detail. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan rancangkan bagi hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Sehingga siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Mungkin di musim yang sangat terik, musim kemarau, kita berpikir bahwa 6 bulan yang harus kita lalui adalah masa yang kritis dalam tanda kutip. Panasnya luar biasa, tidak akan pernah turun hujan. Tetapi kalau suatu saat Tuhan lalu mendatangkan hujan, apakah kita akan menolaknya? Tentu kita tidak berhak untuk menolak itu. Demikian pun dalam musim hujan, saudara. Setiap hari hujan, bahkan ada banjir di mana-mana, ada tanah longsor di mana-mana. Apakah kita sungguh mengerti bahwa pada saat itu hujan memang akan turun, lalu menggenang, lalu akan terjadi banjir dan terjadi tanah longsor di sana? Jangan sok tahu pemikiran Tuhan. Oleh sebab itu kita selalu diingatkan melalui apa yang sudah tertulis dalam Alkitab kita. Terlebih di dalam Roma 11 ayatnya yang 34 tadi. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam doa-doa kita, siapa sih yang tidak menginginkan kehidupan kita ini baik-baik saja? Ada enggak yang memiliki angan-angan, cita-cita, hobi, sakit? Enggak ada kan? Semuanya pengen baik-baik saja kok. Ketika kita menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan, kebahagiaan itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Aku pengen bahagia, aku pengen hidup makmur, aku pengen sejahtera. Ketika aku memiliki rumah tangga, harapanku rumah tanggaku baik-baik saja. Ketika aku memiliki anak, anakku baik-baik saja. Itu menjadi harapan dalam kehidupan kita. Tetapi yang seringkali saya ungkapkan, kadang kita kurang mengantisipasi segala hal. Kita kurang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita kadangkala menuruti kehendak hati kita sendiri. Kita merasa diri sehat.
Kita merasa diri beruntung. Kita merasa diri diselamatkan. Merasa diri. Tetapi apakah ketika itu tidak kita serahkan kepada Tuhan lalu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita? Belum tentu, saudara. Oleh sebab itu kita juga dibawa kepada 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudaraku, tadi sudah saya ungkapkan, kita punya kehendak. Kita punya rencana-rencana jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Kita punya rancangan. Tapi bukankah Tuhan juga punya rancangan atas kehidupan kita? Tuhan punya kehendak atas hidup kita. Tuhan punya keinginan untuk kita. Sehingga kalau tadi saya mengatakan seringkali kita menyuruh-nyuruh, seringkali kita memaksakan, bukan wewenang kita. Tetapi meminta kepada Tuhan, berserah penuh pada Tuhan, pasrah akan kehendaknya, itulah yang seharusnya kita lakukan. Itulah yang seharusnya kita kerjakan. Dan kembali kita diingatkan melalui 1 Yohanes 5 ayat 14 tadi. Kita boleh kok meminta dalam doa, isinya adalah meminta. Dan kadangkala meminta itu 75% dari doa-doa kita. Doa juga alat komunikasi kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi beban permasalahan pergumulan kehidupan kita, kita komunikasikan kepada Sang Pemilik kehidupan yang menguasai hidup kita. Dan kita juga menyerahkan apa yang menjadi kehendak kita. Biarlah kehendak kita itu klop dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga sah ketika Yohanes mengatakan meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bukan kehendak kita. Saudara-saudara, kadang aneh juga kalau kemarin misalnya saja yang terjadi di rumah duka Bapak Agus Raharjo. Saya ragu loh ketika saya mulai akan melayani, bukankah hujan turun? Saya sempat mengatakan nanti sebentar lagi berhenti kok hujannya, sabar saja. Ya oke. Pada waktu itu hujan benar berhenti. Tetapi ketika prosesi selesai, bukankah lalu di tengah jalan kita juga menemukan hujan itu kembali, bahkan sangat deras. Yang selalu ada di dalam pikiran saya ketika kemarin saya berdoa lalu saya berhenti kalau ada orang yang memperhatikan. Saya mengatakan yen boleh, yen kepareng kawula nyuwun. Yen kepareng kawula nyuwun. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa memerintah Tuhan. Kita tahu persis bahwa bulan November, mestinya mulai Oktober ya, kalau kita mencoba untuk melihat cuaca di Indonesia, bukankah 6 bulan musim penghujan lalu 6 bulan musim kemarau. Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober, 6 bulan ke depan. Ini bulan November, saudara. Artinya November itu adalah masa-masa di mana hampir setiap hari terjadi hujan. Hal yang wajar kalau itu terjadi. Sehingga ketika saya berdoa lalu berhenti sejenak, karena saya memikir, apakah saya harus memerintah Tuhan? Ataukah saya meminta perkenan Tuhan? Kalau toh saya sampai kelebus di pemakaman, bukan karena saya satria baja hitam,
Bukan saya hendak menunjukkan ini loh pendeta yang hebat. Bukan, saudara. Tetapi saya mencoba untuk menikmati pemberian Tuhan. Musim hujan biasanya terjadi di tengah hari. Jam 12 sudah hujan sampai sore hari. Kemarin yang terjadi pada prosesi pemakaman Mas Agus Raharjo, siang hari jam 2 mulai. Artinya di pekuburan kurang lebihnya kemarin kalau tidak salah 2:30. Artinya benar kan, sore hari memang hujan turun begitu. Saya mencoba untuk menikmati. Ini loh apa yang Tuhan berikan bagi kita. Saya sudah memohon, meminta, menawi kepareng kawula nyuwun. Kalau boleh kami memohon. Tetapi kalau tidak boleh dan itu menjadi kehendak Tuhan, jikalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya, kehendak saya tidak hujan, supaya prosesi bisa berjalan dengan baik, orang pada sehat tidak kehujanan. Tetapi kalau Tuhan menghendaki hujan tetap turun, wong yo mangsane mangsan hujan, mangsane mongso udan. Yen diparingi udan, kuwi berkah saka Gusti Allah. Berkah kok ditolak. Kan artinya kadangkala kita semaunya sendiri. Pengen yang terjadi adalah kehendak kita gitu loh. Terbaik itu bukan terbaik untuk Tuhan, tetapi terbaik untuk kita toh. Sehingga saya kemarin mencoba untuk menikmati. Ini adalah suasana hujan. Dan Tuhan memberi hujan itu untuk saya. Sehingga saya menikmatinya. Dengan harapan lagi, dengan permohonan lagi kepada Tuhan. Bahwa orang yang kehujanan yang menghantar kepergian Mas Agus Raharjo diberi kesehatan dan kekuatan. Kan mestinya begitu. Dan satu hal yang terakhir yang hendak saya ungkapkan berkaitan dengan Matius 26 ayatnya yang ke-39. Dan ada banyak ayat rujukan yang lain selain Matius 26 ayat 39 ini ada paralelnya. Matius 26 ayatnya yang ke-39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Perhatikan ayat ini dengan baik, saudara. Kita itu meneladan siapa sih? Kita itu meneladan Allah yang mana? Kalau setiap kali lalu kita meminta kepada Tuhan dengan cara memaksakan kehendak kita. Kudu karepku sing kedadian. Yang menjadi teladan kita siapa? Kalau Tuhan Yesus sendiri yang manusia sempurna. Kita tahu loh ya. Tuhan Yesus tidak bisa dibedakan mana kealahannya yang 100%, mana kemanusiaannya yang 100% karena itu menyatu. Tetapi ketika Tuhan Yesus masuk ke petamanan Getsemani, dia 100% manusia menurut saya. Dan karena yang dihukum oleh Allah adalah manusia yang 100% itu. Lah sekarang Tuhan Yesus itu adalah manusia yang sempurna loh. Dibandingkan dengan kita, jangan coba-coba kita membandingkan dengan manusia Yesus yang 100%. Manusia 100% yang tanpa dosa. Sedangkan kita adalah manusia yang banyak sekali melakukan dosa dalam kehidupan ini. Dan manusia Yesus yang 100%, ungkapan doanya, jikalau sekiranya mungkin. Tuhan Yesus tidak meminta, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Enggak, saudara. Tuhan Yesus meminta dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus menyadari betul bahwa Tuhan Yesus itu adalah utusan yang sedang menjalankan misi dan visi Allah untuk menyelamatkan dunia. Sehingga itulah yang dimohon.
Jikalau sekiranya mungkin yen paduka ngeparengaken, karena toh Tuhan Allah itu maha kuasa. Tuhan mampu melakukan segala sesuatunya. Lah kalau hanya cawan itu lalu daripadaku, gampang banget saudara. Cawan lambang penderitaan. Tuhan gampang melakukan itu. Wes ora usah kowe iki sengsara, ora usah ndadak menderita, ora usah ndadak kekurangan. Uripmu penak. Menungso selamat kabeh. Bisa itu dilaksanakan oleh Tuhan Allah. Tetapi toh Tuhan Yesus mengatakan jikalau sekiranya mungkin. Sehingga Tuhan Yesus juga tidak memaksakan diri dan memaksakan kehendaknya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Tuhan Yesus tidak mencari enaknya sendiri, saudara. Kalau kita mencoba untuk melihat, bukankah ketika Tuhan Yesus masuk ke petamanan Getsemani, itu baru awal dan Tuhan Yesus belum diapa-apain. Tuhan Yesus belum diidoni, belum dicambuk, belum dipukuli, belum dihina. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengatakan, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Kalau semuanya itu harus terjadi, awal ketika saya masuk ke petamanan Getsemani, saya mulai bergumul, saya mulai stres. Lalu peluh saya seperti tetesan-tetesan darah. Pada saat saya harus menghadapi semuanya, saya hadapi sendirian. Murid saya seolah-olah tidak memperhatikan, orang mailu kondisi dan keadaan saya. Murid yang saya kasih berkhianat terhadap saya, menjual saya dengan harga murah. Dia mencoba untuk mencium saya supaya orang lain tahu bahwa saya ini adalah Yesus yang perlu ditangkap. Bayangin saja saudara. Kalau toh semuanya itu harus terjadi, penderitaan itu harus terjadi, kesengsaraan itu harus terjadi, kesedihan itu harus menimpa kehidupan Yesus. Tentu Tuhan juga memperlengkapi dengan semuanya. Tuhan memberikan kerendahan hati, Tuhan memberikan semangat, Tuhan memberikan perjuangan yang kokoh sehingga mampu melewati semuanya dengan baik. Dan itulah yang dijalani oleh teladan kita, saudara. Bukan sesuatu yang mudah. Ya saya tidak membanding-bandingkan bahwa Tuhan itu kan ya wong jenenge Tuhan kok ya kuat. Kita ndak. Tetapi kembali siapa yang menjadi teladan kita? Yang menjadi teladan kita adalah Tuhan Yesus kok selama ini. Yang menjadi patron kita itu Tuhan Yesus. Ndak perlu kita tiru-tiru dengan yang lain. Ayo kita meneladani Dia. Dalam menjalani kehidupan kita, kita memiliki teladan dari Tuhan. Sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya kita pun mohon. Kita mohon dengan kerendahan diri. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan.
Sekiranya mungkin yen kepareng kawula nyuwun panandang kesedihan kasangsaran menika paduka pundhut. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sembari kita tetap memohon, kalau semuanya harus terjadi, Tuhan terus menopang kehidupan kita. Tuhan melawat hidup kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan berjuang bersama-sama dengan kita. Sehingga kita mampu menjalani hari-hari panjang yang tidak ringan bersama dengan Dia. Bahkan kalau beberapa minggu ini kita diajak untuk mempersiapkan diri, panggilan Tuhan tidak pernah kita tahu. Kapanpun juga akan terjadi. Permohonan kita selalu senantiasa, jangan kehendakku, tetapi kehendak Dia yang terjadi. Sembari Tuhan terus menyalakan nyala itu, dan kita tetap sedia minyak di dalamnya. Kita tetap mampu mengembangkan talenta yang mungkin hanya satu itu. Dan akhirnya ketika timbalan itu terjadi, ketika panggilan itu terjadi, ketika Tuhan menjemput kita dalam kondisi yang baik adanya, sinar itu masih menyala. Talenta itu bisa berkembang dalam hidup kita. Sehingga Tuhan pun akan mengatakan, hambaku yang baik dan setia, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kita akan terus belajar, jangan pernah jemu. Jangan pernah lelah untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kalau semua hal harus terjadi dalam kehidupan kami, kebahagiaan yang menjadi tujuan hidup kami, kedamaian, kesejahteraan itulah yang kami raih, kami ingin capai. Tetapi kalau di tengah-tengah tujuan kehidupan kami harus mengalami berbagai-bagai persoalan dalam kehidupan ini. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Tetapi kami tetap terus memohon berkat Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, Tuhan menopang hidup kami, Tuhan melawat kami, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan berjuang bersama-sama dengan perjuangan kami. Bahkan kami tahu Tuhan, saat kami lelah, saat kami tak berdaya, Engkau membopong kami. Engkau tidak lelah dan Engkau tidak capek menggendong kami. Tuhan, bersyukur kami memiliki Engkau. Engkaulah yang menjadi teladan dalam kehidupan kami, bukan yang lain. Biarlah kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik, seiring dengan berjalannya waktu. Dan biarlah kasih damai sejahtera Kristus senantiasa melingkupi kehidupan kami bersama. Dan pagi hari ini kami hendak serahkan saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi sakit. Dimanapun mereka berada dan sakit apapun yang mereka alami. Kalau sakit itu harus terjadi dalam kehidupan mereka, tentu Tuhan juga akan menopangnya. Tuhan memberikan kekuatan penghiburan. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan upaya manusia yang dilakukan dengan berserah pasrah kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Demikian pula mereka yang terpapar COVID-19. Di Purbalingga kalau kami selalu mengamati naik turun.
Tetapi kami percaya bahwa kalau semuanya ini harus terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tentu memberikan kami daya tahan tubuh untuk berjuang. Kami percaya bahwa di balik COVID-19 ada hikmat yang begitu besar dan luar biasa yang mampu kami pelajari. Menjadikan bekal bagi kami di masa yang akan datang untuk semangat menjadi lebih kuat lagi ketimbang tahun ini. Engkau pun kami percaya memberkati setiap orang yang berupaya untuk membebaskan bangsa dan negara ini dari COVID-19. Bukan hanya orang-orang yang terlibat tetapi juga keluarganya. Karena keluarganya pun ikut berjuang dalam doa. Terus memohonkan berkat bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan, kami juga mempercayakan setiap keluarga yang juga terpapar, terdampak COVID-19. Ada banyak hal yang harus berubah dalam kehidupan keluarga. Ada banyak hal keluhan, permasalahan yang timbul di dalamnya. Pengeluaran keuangan yang begitu banyaknya, harus belajar lagi tentang banyak hal untuk memperoleh ilmu berkaitan dengan online. Engkau memampukan semuanya itu terjadi dan Tuhan sertai kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau akan menjadikan kami teguh. Engkau akan menjadikan kami semakin bersemangat menghadapi hari-hari panjang kami. Demikian pula dengan kehidupan gereja milik Tuhan. Engkau yang menghadirkan GKJ Purbalingga di tengah-tengah masyarakat Purbalingga, biarlah juga menjadi berkat bagi masyarakat Purbalingga ini. Menjadi saksi di tengah-tengah keberadaan kehidupan Purbalingga dengan baik. Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami yang semakin carut marut oleh banyaknya orang yang hendak menghancurkan NKRI. Engkau mengetahui ya Tuhan, Kau sungguh-sungguh mengerti. Oleh sebab itu kami hanya berharap dan memohon biarlah Tuhan terus campur tangan di dalamnya. Sehingga jangan biarkan NKRI ini dengan kebinekaannya hancur oleh tangan-tangan orang-orang yang mestinya hanya pendatang dan hendak menguasai kehidupan ini. Dengan adanya banyak orang yang hendak berkuasa, memperhitungkan dan mempertimbangkan perutnya sendiri, kebahagiaannya sendiri. Tuhan, lembutkan hati mereka. Biarlah Engkau juga berkarya atas kehidupan bangsa ini. Engkaulah yang berkuasa atas bangsa ini. Bahkan kalau tanggal 9 Desember nanti ada pemilu kada di berbagai macam daerah, kami juga hendak serahkan semuanya itu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkaulah yang akan memilih pemimpin terbaik bagi kami di Purbalingga ini. Walaupun masa hanya 3,5 tahun. Tetapi kami percaya bahwa kalau Tuhan berkarya, Tuhan berkehendak, semuanya pasti terjadi. Hal yang mustahil bagi kami, tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hendak serahkan pergumulan pribadi kami, permohonan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi permohonan pribadi kami. Kalau kami hendak mengakhiri persekutuan doa pada pagi hari ini, kami juga serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kami, menguduskan, melayakkan kami,
Bahkan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Dosa pelanggaran kami biarlah Tuhan ampuni, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa permohonan ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Sampai di penghujung acara, inilah persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Biarlah terus semangat ya, terus semangat. Kita percaya bahwa Tuhan menopang kita, Tuhan menyertai kita. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.